Jenis, manfaat dan cara memilih karpet lantai yang tepat. Apakah ruangan di rumah Anda menggunakan karpet? Cobalah perhatikan, pasti suasananya menjadi berbeda dengan adanya karpet lantai. Ternyata penggunaan karpet di rumah bisa membuat penampilan yang berbeda. Karpet merupakan salah satu elemen dekorasi untuk mendukung tampilan interior. Ukuran, motif, hingga bahan karpet akan memengaruhi kualitas dan suasana ruangan Anda. Lantai yang dibiarkan polos tanpa lapisan atau dekorasi apapun memang bisa menghadirkan rasa lega dan cenderung mudah dibersihkan. Namun di sisi lain, lantai yang polos juga akan memberikan rasa dingin dan keras yang terkadang membuat penghuninya tidak nyaman dan bosan. Ada beberapa cara untuk membuat lantai hunian menjadi lebih hangat dan menarik, salah satunya dengan memasang karpet lantai. Ikutin tayangan ini untuk mengetahui manfaat karpet lantai dan alasan pemasangan karpet lantai. Anda juga akan menemukan tips memilih karpet lantai yang tepat berdasarkan bahan karpet, ruang tamu, dan bentuk karpet. Manfaat karpet lantai. Saat pertama kali melihat beragam karpet bermotif di sebuah toko, atau saat memasuki sebuah ruangan, biasanya yang terlintas di benak Anda adalah keindahan karpet dan fungsinya sebagai bagian dari dekorasi. Padahal, karpet sebenarnya memiliki fungsi dan manfaat lebih dari sekedar pemanis ruangan dan penyegar mata. Motif dan warna karpet bisa membuat ruangan biasa menjadi lebih ceria, semarak, dan menyenangkan bagi penghuninya. Karpet juga dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan. Penutup lantai ini dapat meminimalisir benturan saat penghuni terjatuh, melindungi lantai dari goresan pada furnitur, dan memberikan perlindungan dari suhu dingin. Memasang karpet di lantai rumah juga bisa membantu meredam kebisingan. Tak heran jika banyak kantor dan hotel yang memasang karpet di ruang meeting. Bagi Anda yang memiliki hunian berkonsep ruang terbuka seperti apartemen model studio, penggunaan karpet bisa menjadi pembeda fungsional. Misalnya ruang makan ditandai dengan karpet berwarna terang, sedangkan ruang keluarga ditandai dengan karpet berwarna lebih gelap. Jadi, tanpa harus memasang sekat ruangan yang mengurangi jarak bebas, Anda bisa memberikan perbedaan yang signifikan antar ruangan berkat pemasangan karpet lantai. Tips memilih karpet lantai. Hampir setiap ruangan di rumah bisa dihias dengan karpet. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah material karpet yang Anda pilih sebaiknya disesuaikan dengan ruangan. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda memilih karpet terbaik untuk setiap ruangan. 1. Karpet rajutan untuk kamar tidur. Ada beberapa fungsi karpet di kamar tidur, yaitu membantu mengatur suhu ruangan, meredam suara, menghangatkan kaki, dan memberikan rasa nyaman bagi penghuni rumah. Pemasangannya bisa menutupi seluruh lantai kamar, atau hanya di area tertentu yang lantainya sering Anda injak, seperti kolong tempat tidur dan meja rias. 2. Karpet karet untuk ruang bermain anak. Warna dan motif cerah pada karpet akan memberikan suasana segar di ruang bermain anak. Jenis karpet karet yang digunakan di gym cocok dipasang di ruangan ini. Fleksibilitas dan kelembutannya dapat mencegah luka dan cedera akibat terpeleset atau terjatuh. Karpet lembut ini akan sangat berguna untuk anak yang aktif. Karpet karet juga dapat meredam kebisingan saat anak berlari dan melompat. 3. Karpet wall untuk ruang tamu. Untuk ruang tengah atau ruang keluarga yang berfungsi sebagai jantung rumah, karpet berukuran besar akan menampung seluruh anggota keluarga dan kerabat yang berkumpul. Untuk penggunaan sehari-hari, karpet wall lembut atau karpet rajutan kapas dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, saat keluarga besar berkumpul, sebaiknya bentangkan karpet rajutan pandan atau rotan berukuran besar. Karpet rajut tradisional di Indonesia dikenal dengan sebutan tikar yang identik dengan kebersamaan dan kehangatan. 4. Karpet vinil untuk area dapur. Karpet vinil atau karpet yang terbuat dari bahan vinil yang keras cocok diletakkan di dapur karena mudah dibersihkan dari noda yang lengket dan membandel. Karpet ini bisa Anda tempatkan di tempat yang sering Anda gunakan, seperti di depan tempat cuci piring. 5. Karpet anyaman untuk area kamar mandi. Pada kamar mandi kering, biasanya karpet diletakkan di area wastafel dan kloset untuk menyerap cipratan air agar kamar mandi tidak licin. Saat ini sudah banyak karpet yang bentuknya menyesuaikan dengan bentuk kaki lemari dengan berbagai bahan, termasuk anyaman. Sedangkan untuk area kamar mandi yang basah, biasanya dibutuhkan karpet karet atau keset karet yang anti-slip agar Anda bisa berjalan dengan lebih aman. 6. Bahan daur ulang karpet untuk area outdoor.
Karpet yang didesain untuk penggunaan outdoor biasanya memiliki warna yang tidak mudah pudar meski sering terkena sinar matahari langsung. Secara umum, karpet outdoor juga lebih kuat terhadap serangan jamur dan lembab, bahkan anti air. Karena dirancang untuk menghadapi kondisi yang lebih mudah kotor, karpet outdoor biasanya lebih kaku dan tidak setebal karpet indoor. Saat ini salah satu bahan yang sering digunakan untuk membuat karpet outdoor adalah daur ulang botol plastik. Selain mempertimbangkan bahan karpet, Anda juga perlu mempertimbangkan bentuk karpet yang sesuai dengan kebutuhan. 1. Karpet bulat. Karpet berbentuk bulat atau spiral memberikan efek nyaman dan menyenangkan. Jika diletakkan di bawah meja berbentuk persegi, permadani berbentuk spiral akan memperhalus efek tajam dan dingin. Karpet bundar juga membuat ruangan kecil terasa lebih luas. 2. Karpet persegi panjang. Karpet berbentuk kotak cocok untuk diletakkan di ruangan berbentuk persegi dan juga di area outdoor. Sedangkan karpet berbentuk persegi panjang cocok untuk ruangan yang luas seperti ruang tamu dan ruang keluarga. 3. Karpet oval. Karpet jenis ini mudah ditemukan. Berbentuk oval dan banyak digunakan untuk ruang tamu atau ruang makan dan akan mencuri perhatian tamu di rumah. 4. Karpet setengah lingkaran. Anda sering menemukan permadani berbentuk setengah lingkaran di depan pintu masuk dan menambahkan aksen cantik untuk menyambut tamu. Sekarang Anda sudah paham bahwa jenis bahan dan bentuk karpet bisa memberikan aksen berbeda pada ruangan. Jadi, pilihan Anda jatuh pada karpet yang mana? Semoga bermanfaat dan terima kasih.